Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa wa ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Sahibal fadilah yang saya ta'zimi, yang mulia Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI, yang saya hormati teman-teman pasca sarjana Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Surabaya yang sudah berkenan menyimak video kami. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, yang mana dua kenikmatan ini yang mungkin sering dilalaikan oleh kita semua selaku hamba Allah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis al-kama qol, nikmatani maubunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia adalah nikmat sehat dan sempat. Untuk itu, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin, masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dengan harapan kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan, yang mana dengan dua kenikmatan ini kita senantiasa akan menambah wawasan ilmu pengetahuan, selalu diberikan kesehatan, selalu juga diberikan kesempatan untuk selalu menambah ilmu pengetahuan. Salawat dan salam semoga tetap bermuara ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga pengikutnya, termasuk kita semua. Semoga menjadi umat beliau yang betul-betul senang atau cinta melaksanakan sunnahnya. Amin, Allahumma amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya atas nama Abdul Waris Husni dan Supriyadi akan mempresentasikan makalah yang merupakan tugas kelompok bagi kami dengan judul penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Dalam hal ini setidaknya ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian penelitian kualitatif, yang kedua adalah sejarah lahirnya penelitian kualitatif, yang ketiga adalah teorisasi dan penelitian kualitatif, yang keempat dan merupakan penelitian yang pembahasan yang terakhir, mohon maaf, adalah desain penelitian kualitatif. Baiklah, kita masuki yang pertama adalah pengertian penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini disebut sebagai metode baru dikarenakan popularitasnya yang masih belum lama. Disebut juga kualitatif karena data yang terkumpul analisisnya lebih bersifat
kualitatif. Nah, selanjutnya kualitatif ini disebut juga sebagai false positivistik, ada juga yang menyebutnya sebagai artistik, atau juga ada yang menyebutkan interpretif. Ada juga yang menyebutnya adalah naturalistik. Dan yang terakhir ada yang menyebutnya sebagai etnografi. Pertama, kenapa kualitatif ini disebut false positivistik? Dikarenakan penelitian ini berdasarkan pada filsafat false positivisme. Yang kedua, artistik. Kenapa penelitian kualitatif ini disebut artistik? Dikarenakan proses penelitian kualitatif lebih bersifat seni atau disebut kurang terpola. Dan yang ketiga adalah interpretif. Kenapa penelitian kualitatif ini disebut dengan interpretif? Karena data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Itu kenapa penelitian kualitatif itu disebut interpretif, lebih pada datanya yang berkenaan dengan interpretasi. Terhadap data yang ditemukan di lapangan. Terus selanjutnya adalah naturalistik. Kenapa penelitian kualitatif ini disebut dengan naturalistik? Dikarenakan penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, natural setting, artinya tidak disetting, murni karena alamiah, murni karena kondisinya yang alamiah. Terus yang terakhir adalah etnografi. Kenapa penelitian kualitatif ini disebut dengan etnografi? Karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Yang terakhir, itulah nama-nama lain daripada penelitian kualitatif, atau kalau dibalik kualitatif biasa disebut dengan nama-nama yang disebutkan tadi. Selanjutnya dapat disimpulkan dari apa atau dari penamaan yang disebutkan tadi, bahwa penelitian kualitatif ini adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Dalam penelitian, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomenanya yang diteliti tentunya. Nah, dengan demikian peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan dan kejadian dalam konteks yang diteliti. Dalam artian, setiap kejadian merupakan sesuatu yang unik dan berbeda dengan yang lain karena ada perbedaan konteks.
Selanjutnya kami juga akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya penelitian kualitatif. Berdasarkan studi literatur, metode penelitian kualitatif memiliki sejarah yang sangat panjang tentunya, dan penelitian ini banyak mengalami pasang surut dalam ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu kesehatan, dan humaniora. Beberapa sumber mengatakan bahwa awal perkembangan penelitian kualitatif ini dimulai pada abad ke-20. Sumber yang lain juga mengatakan bahwa sebenarnya perkembangan penelitian kualitatif sudah ada jauh sebelumnya, yaitu sejak abad ke-17. Tidak jauh beberapa dengan perkembangan penelitian kualitatif. Jadi, sebagaimana uraian di atas tentunya, atau urasan barusan, tentunya penelitian kualitatif ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang dan kompleks. Kenapa disebut panjang? Disebut panjang karena berdasarkan pelacakan literatur cikal bakal penelitian kualitatif sudah dimulai sejak abad ke-15 oleh para antropolog yang mengkaji tentang keragaman daripada masyarakat. Tetapi kajian ini secara sistematis dan menjadi bangunan pengetahuan metodologis yang utuh baru pada awal tahun 1900-an. Karena itu masa tersebut disebut sebagai periode awal sejarah atau tradisional penelitian kualitatif. Ini memang sangat panjang. Terus disebut juga kompleks karena penelitian ini terdiri dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, filsafat, sejarah, bahasa, dan ilmu kesehatan. Semuanya itu saling berkontribusi pada bangunan pengetahuan atau body of knowledge metode tersebut. Karena itu penelitian kualitatif bermulti perspektif. Nah, sejarah panjang tersebut dibagi menjadi 8 periode yang dimulai periode tradisional, yaitu sejak 1900-an sampai 1950. Terus periode kejayaan. Periode ini dimulai dari tahun 1950 sampai 1970. Yang ketiga adalah periode suram. Periode suram ini dimulai dari 1970 sampai 1986. Terus selanjutnya adalah periode krisis representasi, yaitu sejak 1986 sampai 1990. Selanjutnya adalah periode postmodernisme, periode eksperimental dan etnografi baru, yaitu
1990 sampai 1995. Selanjutnya adalah periode post eksperimental, yaitu sejak tahun 1995 sampai tahun 2000. Selanjutnya adalah periode pertarungan metodologis. Periode ini dimulai sejak tahun 2000 sampai 2004. Dan yang terakhir adalah periode masa kini. Periode kini, masa kini yaitu sejak tahun 2005 sampai sekarang. Inilah sejarah lahirnya penelitian kualitatif. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa lihat di makalah kami. Selanjutnya adalah teorisasi dalam penelitian kualitatif. Setidaknya ada 4 macam teorisasi dalam penelitian kualitatif. Empat macam teori ini yang biasa digunakan sebagai dasar melakukan penelitian kualitatif. Yang pertama adalah teori-teori tentang budaya. Yang kedua adalah teori etnometodologi. Yang ketiga adalah teori Yang pertama adalah teori-teori tentang budaya, yang kedua adalah teori fenomenologi, dan yang ketiga adalah teori etnometodologi, dan yang keempat adalah teori interaksionisme simbolik. Baiklah, untuk teori yang pertama adalah teori tentang budaya. Teori ini dapat dibedakan ke dalam 2 kelompok besar. Kelompok pertama di mana memandang budaya sebagai suatu sistem atau organisasi di mana budaya di situ diibaratkan seperti lapisan-lapisan. Lapisan terluar adalah produk yang dihasilkan oleh kelompok budaya. Ada lapisan tengah. Lapisan tengah ini merupakan norma atau aturan yang terdapat pada kelompok tersebut. Dan pada lapisan selanjutnya adalah lapisan inti, di mana pada lapisan inti ini terdapat kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat. Sedangkan kelompok yang kedua memandang budaya sebagai sistem adaptasi suatu kelompok terhadap lingkungannya, di mana budaya merupakan gabungan dari segi-segi yang bersifat kognitif dan segi-segi yang bersifat behavioral. Ini kelompok yang kedua. Selanjutnya adalah teori fenomenologi. Teori ini menyatakan bahwa pola perilaku manusia sehari-hari hanyalah gejala dari apa yang ada di dalam pikiran mereka. Nah, teori ini mengemukakan bahwa realitas yang ada bersifat subjektif dan sangat bergantung dari cara orang memandang dan memahami, sehingga hasilnya dapat berbeda pada setiap orang.
proses penghayatan sangat diperlukan di situ untuk dapat memahami fenomena sosial sehari-harinya. Selanjutnya adalah teori etnometodologi. Dalam teori ini atau pemikir teori ini berargumen bahwa ungkapan sehari-hari, isi percakapan masyarakat dapat dijadikan tanda bagaimana cara mereka berpikir dan menghadapi sesuatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut teori ini realitas sosial bersifat konstruksional sehingga dibutuhkannya adanya observasi yang panjang. Dan yang terakhir adalah teori interaksionisme simbolik. Teori memiliki 3 premis, yaitu teori interaksionisme simbolik ini memiliki 3 premis, yaitu 1. Manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna atau manusia sebagai subjek. Yang kedua adalah makna yang didapat kemudian dibentuk dan diubah dalam proses interaksi mereka sehari-hari. Dan yang ketiga adalah pemaknaan terhadap sesuatu yang bukan hal yang begitu saja terjadi, melainkan bergantung dari interaksi yang dilakukan oleh manusia. Menurut teori ini, segala sesuatu yang dilakukan manusia cenderung bersifat situasional. Artinya tergantung bagaimana situasinya. Nah, itulah macam-macam teori yang biasa digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Setidaknya ada 4 teori di situ. Selanjutnya adalah desain penelitian kualitatif. Dalam hal ini kami jelaskan bahwa secara umum sebuah desain penelitian terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian yang pertama adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, serta metode penelitian. Pada rancangan desain penelitian kualitatif dimulai dengan cara teknis membicarakan masing-masing bagian konstruksi desain penelitian, seperti diantaranya adalah judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat daripada penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis, konsep-konsep penelitian, termasuk diantaranya adalah sumber data, metode analisis. Ini adalah cakupan daripada rancangan desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini penelitian yang bersifat mendalam dan menusuk sasaran penelitian. Untuk mencapai tujuan ini, tentunya peneliti membutuhkan waktu yang relatif lama. Dengan demikian, bahwa penelitian kualitatif ini tentu akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Nah, inilah teman-teman mungkin yang dapat kami sampaikan.
daripada penjelasan yang terakhir mengenai penelitian desain penelitian kualitatif. Akhirnya dari kami sebagai presentator atas nama Abdul Waris dan Supriyadi mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, terutama kepada Yang Mulia Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI selaku dosen pengampu daripada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan Islam. Dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.